Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya N. Ansori Akbar, SPDI, Guru Agama Islam SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024 LPTK Queen Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi bukti beriman, menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Dengan model Project Based Learning. Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baik, ya. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan materi berkaitan dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menjaga aib. Ya. Sebelum mulai pelajaran, ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, Bapak absen dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Abian sakit. Aisyah. Aldo. Aluna. Arga. Dimas. Izin. Farezi. Farel. Febi. Liska. Friga. Yesha. Hazilka. Irgi. Kaisa. Lois. Mardatillah. Muhammad Zaki. Nabila. Naila. Naura. Nikita. Sudah semua ya? Tidak. Nah, baiklah. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan memenuhi janji, kemudian mensyukuri nikmat, dan menutup aib sesama teman. Nah, Bapak bertanya terlebih dahulu. Ya, bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam materi kita. Mengapa seorang muslim itu harus menepati janji? Ada yang bisa menjawab? Mengapa seorang mukmin, seorang muslim harus menepati janjinya? Ayo, ada yang mau menjawab?
Kenapa? Kenapa seorang muslim harus menepati janjinya? Karena apa? Karena bisa dipercaya oleh orang lain. Ada lagi yang lain? Mengapa seorang muslim harus menepati janjinya ketika dia berjanji? Ya. Kan ada sebuah hadis, ada 3 ciri-ciri orang yang munafik. Nah, salah satunya apa? Nah, mengingkari janji. Jadi maka seorang muslim mengapa harus menepati janjinya? Agar supaya tidak seperti orang-orang munafik. Ya. Ya benar, ya. Jadi janji itu apa sih? Janji adalah ikatan, ya. Ikatan yang kuat. Dalam bahasa Arabnya akad. Ya, dalam bahasa Arab akad artinya ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji ini merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang yang beriman atau tidak. Nah, itu kan di dalam slide Bapak. Jadi menepati janji adalah sebagai tanda orang yang beriman. Nah, jadi seorang muslim yang beriman, yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, maka dia harus menepati janji yang dia janjikan. Itu. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 34. Ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Tuh ya, tuh janji. Jadi kalau kita berjanji, ya harus menepati janji. Ya, misalkan saja contohnya, ya janji kita kepada orang tua apa? Ke sekolah, belajar, menuntut ilmu, ya harus ditepati. Ya janji kita kepada orang tua kita. Nanti Bapak jelaskan. Janji kita kepada Allah, janji kita kepada sesama manusia. Nah, itu. Nah, sebelum itu ya. Nah, jadi apa sih tujuan pelajaran yang akan kita capai dari materi ini? Nah, Bapak jelaskan dulu tujuan pelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah menganalisis cabang iman. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Jadi kita analisis, kita menganalisis. Ya. Seperti apa sih orang yang memenuhi janji? Ya. Seperti apa sih mensyukuri nikmat? Itu kita analisis. Ya, Bapak tanya dulu, kan cabang-cabang iman itu ada berapa? 73. Nah, cabang iman. Iman atau Islam ini terdiri dari 3 rukun. Yang pertama adalah akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Jadi dalam ucapan lisan kita, kemudian dalam perbuatan, nah, dalam hati kita mengiman itu. Iman itu adalah diucapkan dalam lisan, ucapan, kemudian diyakini dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan, itu iman. Itu iman. Jadi iman itu terdiri atas 3 rukun. Akidah, syariah, dan akhlak harus menyatu, tidak boleh terpisah. Akidah atau iman menghasilkan syariah atau Islam, dan syariah tidak melupakan akhlak atau ihsan. Tuh, ya. Nah, jadi yang pertama
menganalisis, memenuhi janji, mensyukur nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Tuh, tujuan pembelajaran kita. Yang kedua apa? Mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Tuh, ya. Jadi nanti kalian Bapak bagi kelompok, kalian diskusikan, kalian buat PowerPoint, ya. Nanti dipresentasikan. Jadi kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dengan dalam bentuk project, yaitu adalah PowerPoint. Ya. Tuh. Yang ketiga adalah tujuannya adalah membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Jadi setelah kalian menganalisis, mempresentasikan, maka kalian bisa membiasakan sikap yang tadi. Karena mas'ulah, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Dan di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Nah, jadi ini firman Allah. Allah berfirman bahwa kita diharuskan untuk memenuhi janji kita. Jangan kita ingkar janji. Jangan kita tidak menepati janji kita. Nah, memenuhi janji di sini menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Coba dibaca. Siapa namanya? Rahmat, coba dibaca nih. Bisa enggak? Clear enggak baca? Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Baca terus bawahnya. Orang yang selalu menepati janjinya akan dipercaya semua orang, selalu dicari keberadaannya, karena jiwa amanahnya sudah membekas di hati banyak orang. Jika tidak ada modal, banyak menyodori untuk membantunya, dan masih banyak lagi keuntungan yang didapatkan, belum lagi pikiran nanti. Jadi orang yang selalu menepati janji akan dipercaya oleh orang lain, akan dicari-cari oleh orang lain keberadaannya, karena jiwanya amanah atas apa yang diperbuatnya. Misalkan kita seorang pekerja, ya, dia bekerja dengan tekun, kemudian ketika dimintai oleh bosnya untuk mengerjakan sesuatu proyek misalkan, maka dia menepati janjinya dan menuntaskan proyek tersebut. Maka orang yang selalu menempati janji akan dicari-cari orang keberadaannya, ya, akan dicari-cari orang karena dia amanah, seorang yang amanah. Nah, apabila orang yang tidak menepati janji, ya, orang tidak menepati janji, hidupnya sangat mengenaskan, tidak dipercaya oleh orang lain. Boleh jadi ada yang bisa mengelabui semua orang, tetapi si pelaku ini tidak akan bisa kembali kepada orang-orang yang sudah ditipu. Apalagi di zaman sekarang ini, dunia komunikasi begitu mudah dapat diakses, hancur adalah sudah karirnya, dan sangat sulit mengembalikan reputasi yang sudah dibangunnya bertahun-tahun. Jadi orang yang selalu ingkar janji, tidak menepati janji, maka mengenaskanlah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sobahu Hoir yang terhormat Bapak Ansori dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Mardotila sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Rahmat, Rifnu, Arga, Zaskia Amelia, Muhammad Zaki Adibrata, dan Aluna. Nah, kami akan membahas tentang salah satu cabang dari Syu'abul Iman, yakni memenuhi janji. Kita langsung saja ke pengertian yang pertama. Oke, pengertian memenuhi janji secara bahasa. Secara bahasa, memenuhi janji berarti melakukan apa yang telah dikatakan. Secara istilah, menepati janji berarti melakukan apa yang dikatakan dan ditunjukkan dan menunjukkan ketulusan, kejujuran, dan integritas. Sejarah KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Lanjut. Janji dibagi menjadi dua. Yang ke satu ada janji kepada Allah, janji kepada sesama manusia. Janji kepada Allah, manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam roh rahim, dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai Robnya dan berjanji menjadi hambanya yang taat. Selain janji kepada Allah, apalagi nih bentuknya, yaitu ada lagi nih janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang dibuat atau disepakati baik secara pribadi maupun melalui lembaga atau pihak lain. Janji yang dibuat ini bisa dalam bentuk perdagangan, perniagaan, pernikahan, dan sebagainya. Silakan ditunaikan asalkan tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW, setiap syariat ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Manfaat memenuhi janji. 1. Mendapat predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tergapainya sifat mutakin. Quran Surah Al-Imran ayat 76. 2. Menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. 3. Menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari sifat pihak muslim atau non-muslim. Quran Surah Al-Anfal ayat 72. 4. Dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Quran Surah Al-Baqarah ayat 40 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 12. Dalil memenuhi janji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyudda wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Pada Quran surat Al-Isra ayat 34. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Ayatu munafiqi salasa, iza hada sakazab, wa iza ada ahlab, wa izal utiminahan. Tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, jika berbicara berdusta, jika berjanji maka tidak menepati, dan ketiga, jika diberi amanah dia berkhianat. Selanjutnya ada contoh-contoh dari tidak menepati janji. Contoh menepati janji yang pertama yaitu janji untuk mengerjakan tugas dari guru dengan waktu sesuai yang telah disepakati. Janji yang kedua adalah menepati janji yang diucapkan dalam akad nikah. Janji yang ketiga, menepati janji untuk memenuhi undangan atau bertemu dengan seseorang. Janji yang keempat, menepati janji untuk segera membayar utang, bahkan sebelum jatuh tempo. Untuk contoh yang kelima, menepati janji untuk melaksanakan nazar, yaitu janji untuk melakukan amalan kebaikan ketika sesuatu yang dicita-citakan terpenuhi. Untuk janji yang keenam, menepati janji untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan selalu menjaga persatuan, perdamaian, dan kebinekaan.
begitu dari kelompok kami. Ada yang mungkin ingin bertanya? Kalau tidak ada, kami tutup presentasi hari ini. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mensyukuri nikmat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naura Aurelia Zafira sebagai moderator dan rekan saya Nabila Aisyah, Hazilka, Keisha, Naila, Zakia, dan Fliska. Yang pertama ada pengertian, perwujudan syukur, keuntungan menjadi orang yang bersabar, dan terakhir kesimpulan. Yang pertama akan dibacakan oleh Nabila. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah SWT dengan tulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah SWT yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Seringkali kita diingatkan oleh khotib atau dai bahwa nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat. Pengertian, mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Misalnya nikmat tangan, mata, dan kaki semuanya digunakan untuk hal-hal yang benar menurut Allah SWT, bukan keinginan, nafsu, syahwat, apalagi perbuatan maksiat. Perwujudan syukur. Bagaimana sih cara mewujudkan bahwa kita menjadi pribadi yang bersyukur? Yaitu syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yakni melalui lisan, hati, dan anggota badan. Pribadi yang bersyukur kepada Allah SWT ditandai dengan pengakuan, kerelaan, dan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur, misalnya banyak-banyak mengucapkan hamdalah dan kalimat-kalimat pujian yang disampaikan dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan atau dengan bersyukur. Perwujudan syukur. Imam Al-Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, keadaan, perbuatan. Melalui ilmunya, seseorang menyadari bahwa nikmat yang diterima semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan menyatakan kegembiraan. Tersimpul bahwa wujud syukur harus menyatu antara hati, lisan, dan perbuatan. Bukan bersyukur yang benar jika sering mengucapkan hamdalah, lalu hatinya masih belum puas dengan yang diterima, atau masih isi dan dengki dengan harta benda milik tetangga. Keuntungan menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, jauh lebih produktif. Saat menghadapi masalah, orang yang bersyukur masih dapat memanfaatkan peluang yang tersisa, sekecil apapun, untuk menangkap peluang lain. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Pribadi pesimis hanya akan sibuk meratapi kegagalan dan nyinyir pada kesuksesan pihak lain. Sementara orang yang bersyukur emosinya stabil dan itu menjadikannya lebih bahagia, sigap mencari solusi dan alternatif terbaik dan melokalisasi persoalan, bukan melebarkannya apalagi menyalahkan pihak lain. Yang ketiga, manfaatnya kembali ke diri sendiri. Dunia ini sudah jutaan atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap dilimpahkan ke seluruh umatnya dan semuanya tercukupi. Adapun kesimpulan dari materi
kali ini, yaitu mensyukuri nikmat adalah sikap yang penting dalam hidup. Dengan bersyukur, kita dapat menghargai segala hal, baik yang besar maupun yang kecil, yang kita miliki. Sikap ini membawa ketenangan jiwa, meningkatkan kebahagiaan, dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Selain itu, bersyukur juga membantu kita lebih fokus pada hal-hal positif, mengurangi rasa cemas, dan meningkatkan kesehatan mental. Dalam setiap aspek kehidupan, menghargai nikmat yang ada dapat menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk terus maju. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Misalkan saja kita diberikan fisik yang cantik atau biasa saja, ya kita syukuri, jangan melewati kodratnya. Misalkan cantik, mau cantik dioplas, operasi plastik, ya. Ataupun yang lainnya, atau berdandan secara menor, tidak boleh ya. Jadi kita syukurilah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, menjaga lisan. Ya, menjaga lisan di sini penting bagi kita sebagai muslim, karena dengan lisan inilah bisa saja orang lain itu tersinggung, marah. Ya, lisan kita ini ibaratnya pedang menusuk dari dalam, ya, menusuk walaupun tidak terang menerang, tidak terang terus terang. Misalkan ditusuk dengan pedangan secara langsung, ini dengan lisan, dalam hati ditusuk, akan tersinggung orang lain. Kemudian menutupi aib orang lain. Menutup aib itu adalah salah satu kita yang harus kita kerjakan, ya. Walaupun saudara kita, teman kita, ya, misalkan sering tidur misalkan, ya kita tutupi aibnya, kita tutupi keburukannya, ya. Atau teman kita sering apa? Mungkin mengejek, tapi dalam bentuk yang sewajarnya, ya, mengejek, ya. Nanti bisa saja mengejek, ucapan lisan itu bisa berbahaya, ya, nanti saat marah, berkelahi gara-gara ucapan ejekan. Ya itu. Dah. Jadi itu yang Bapak simpulkan dari materi kita ini, ya. Jadi untuk kedepannya kalian harus mengaplikasikan keempat tadi, ya, keempat cabang iman tadi: menepati janji, kemudian mensyukuri nikmat, kemudian menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Itu, ya. Nah, dari ini ada yang ditanyakan? Enggak, ya? Nah, karena sudah waktunya istirahat, ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.